Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah, sehat dan hati tetap lapang. Saya senang bisa kembali menyapa dan untuk yang baru bergabung, selamat datang. Sebelum kita masuk ke inti, saya ingin mengajak Bapak, Ibu berhenti sejenak dan merasakan satu hal yang sering kita alami, menunggu. Pernah tidak Bapak, Ibu merasa waktu berjalan lebih lambat ketika yang dinanti itu sesuatu yang sangat berarti, seolah jam berdetak lebih pelan, hari bergeser lebih lama, dan pikiran selalu kembali pada satu pertanyaan yang sama, kapan? Nah, hari ini kita bicara tentang penantian yang panjang itu. Bukan sekadar kabar yang lewat begitu saja, bukan isu yang sumbernya tidak jelas, dan bukan janji manis yang menguap. Ini tentang hak, tentang sesuatu yang memang seharusnya kembali kepada Bapak dan Ibu setelah puluhan tahun pengabdian, kenaikan gaji pensiun dan rapel yang sudah lama dinantikan. Ya, saya paham ketika ada kabar baik, biasanya dua hal muncul bersamaan. Harapan yang tinggi dan kegelisahan yang baru. Harapan karena akhirnya ada titik terang, tetapi gelisah karena belum juga terlihat wujudnya di rekening. Ada yang bertanya pelan dalam hati, ada yang terang-terangan bertanya ke tetangga, bahkan ada yang mulai curiga, jangan-jangan ini cuma isu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ambil posisi yang lebih tenang. Kita pahami dulu alurnya, supaya menunggu itu tidak lagi menyiksa, tapi jadi menunggu yang berisi pemahaman. Coba bayangkan satu momen sederhana, bayangkan jika hari ini tiba-tiba uang yang memang menjadi hak Bapak dan Ibu masuk ke rekening, rasanya bagaimana? Ada yang akan lega, ada yang bahagia, ada juga yang justru bingung, saya harus pakai untuk apa dulu? Tapi sebelum kita melangkah jauh ke bayangan indah itu, kita perlu menjejak realita, karena di negara kita, kabar baik sering berjalan bersama proses yang panjang. Dan proses yang panjang ini kadang membuat orang lelah, apalagi bagi pensiunan yang hidupnya sudah berbeda ritme. Menjadi pensiunan itu bukan sekadar berhenti bekerja, banyak orang membayangkan pensiun seperti liburan panjang, duduk santai, minum kopi, bercanda dengan cucu, tidur cukup, tidak ada rapat, tidak ada target, tidak ada tekanan. Di luar memang tampak indah, tapi bagi yang menjalani, pensiun adalah masa transisi yang tidak selalu mudah. Selama bertahun-tahun hidup Bapak, Ibu punya ritme yang jelas, bangun pagi dengan tujuan, ada agenda, ada tugas, ada struktur, ada teman kerja, ada kebiasaan yang mengisi hari. Lalu suatu hari, semua itu berhenti. Pagi jadi lebih sunyi, hari terasa lebih panjang. Dan pada saat seperti itulah, kabar kenaikan gaji dan rapel datang seperti air di tengah haus. Hati yang sempat lelah kembali punya harapan. Namun harapan itu sering diuji, bulan berganti, ada yang masih menerima nominal lama, ada yang melihat orang lain sudah dapat kabar lebih dulu, ada yang mulai bertanya-tanya, pertama saya ini kapan? Dan tanpa sadar pertanyaan itu jadi beban yang dibawa setiap hari. Bapak Ibu kalau pernah merasakan gelisah seperti itu manusiawi. Menunggu hak yang sudah dijanjikan tapi belum tampak memang bisa menguras pikiran. Tapi izinkan saya membantu Bapak Ibu menata cara melihatnya. Kita kupas dengan logika yang masuk akal supaya hati tidak mudah terseret oleh prasangka. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kenapa prosesnya lama sekali? Ada yang bilang tetangga saya sudah masuk, saya belum. Lalu timbul rasa curiga, seolah ada pilih kasih. Padahal jawabannya biasanya bukan pilih kasih dan bukan juga karena negara tidak ada uang. Proses di birokrasi, apalagi yang menyangkut jutaan penerima, memang tidak bisa seperti memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain secara sederhana. Negara kita luas, penerima manfaat tersebar dari ujung ke ujung, dan setiap orang punya data yang berbeda-beda, golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, nomor rekening, bahkan ejaan nama yang kadang beda satu huruf saja antara KTP dan buku tabungan. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan dan pembayaran rapel, itu artinya sistem harus menghitung, memastikan, dan menyalurkan secara tepat. Tahap pertama yang paling menentukan adalah verifikasi dan validasi data. Ini sering tidak terlihat oleh masyarakat, tapi inilah penentu utama cepat atau lambatnya pencairan. Sistem harus memastikan uang masuk ke orang yang benar, ke rekening yang benar, dan ke status penerima yang memang masih berhak. Bayangkan jika dana terkirim ke rekening yang sudah tidak aktif, atau data penerima ternyata tidak cocok, atau lebih parah lagi masuk ke pihak yang tidak berhak. Sekali terjadi, urusannya panjang, maka negara cenderung memilih jalan yang lebih aman, mungkin lebih lambat, tapi mengurangi risiko kekacauan. Setelah itu ada sinkronisasi antar sistem. Bapak, Ibu perlu tahu, data pensiun tidak berdiri di satu tempat saja. Ada data yang berkaitan dengan instansi kepegawaian, ada yang berkaitan dengan pengelola pembayaran, ada yang berkaitan dengan bank penyalur. Semua harus bertemu dan cocok. Dan kadang hal kecil membuat sistem menahan proses. Nama di satu sistem tertulis Ahmad,
di sistem lain tertulis Achmat, atau ada spasi berbeda, atau gelar ditulis berbeda. Hal-hal yang bagi kita terasa sepele, bagi sistem bisa menjadi tanda bahwa data perlu diklarifikasi. Akibatnya, pencairan tertahan sampai ada pembetulan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat orang lain sudah masuk sementara Bapak, Ibu belum, itu belum tentu berarti hak Bapak, Ibu hilang. Bisa jadi hanya tertahan di antrean proses atau tertahan karena data perlu dipastikan. Ada juga mekanisme pencairan bertahap. Dalam proses keuangan skala besar, penyaluran sering dilakukan per gelombang atau per klaster. Tujuannya bukan pilih kasih, tapi menyesuaikan kapasitas sistem dan tenaga yang mengawal proses. Karena ketika jutaan transaksi dilakukan sekaligus, risiko gangguan sistem juga lebih tinggi, maka dibuat bertahap supaya lebih stabil. Ini sebabnya sabar itu bukan sekadar kata-kata manis, tapi memang diperlukan agar Bapak, Ibu tidak mudah terbakar emosi hanya karena perbedaan waktu masuk. Di tengah kabar baik seperti ini, ada satu hal yang justru lebih berbahaya daripada keterlambatan, yaitu penipuan. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar memegang bagian ini. Setiap kali ada isu rapel cair atau ada dana masuk, selalu muncul orang-orang yang memanfaatkan situasi. Modusnya makin rapi. Mereka bisa menghubungi lewat telepon, SMS, bahkan WhatsApp, memakai foto profil logo lembaga, memakai bahasa yang resmi, dan kadang sudah tahu sebagian data Bapak Ibu. Mereka akan berkata seolah membantu, padahal menjerat. Ada yang minta biaya administrasi, ada yang minta verifikasi data dengan meminta PIN, kode OTP, atau data rahasia lainnya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor CVV, atau meminta transfer uang untuk mencairkan hak. Sekali ada yang meminta hal seperti itu, hentikan percakapan, jangan diladeni, jangan panik, jangan merasa bersalah, tutup saja. Jika Bapak, Ibu ragu, lebih baik datang langsung ke kantor layanan resmi atau bank penyalur, bertemu petugas yang jelas. Lebih baik repot sedikit daripada kehilangan banyak. Dan kalau Bapak, Ibu pernah mengalami atau hampir menjadi korban modus seperti ini, ceritakan ke keluarga dan orang sekitar, karena seringkali penipu sukses bukan karena korban bodoh, tapi karena penipu tahu cara menekan emosi dan harapan. Sekarang kita bahas hal yang sering membuat bingung. Mengapa nominal rapel orang berbeda-beda padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya karena perhitungan rapel sangat bergantung pada komponen yang melekat pada masing-masing orang. Gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan, masa kerja, tunjangan keluarga, semua memengaruhi. Dua orang bisa pensiun di tahun yang sama, tetapi masa kerja berbeda beberapa tahun saja, hasilnya bisa beda. Pangkat terakhir beda sedikit, hasilnya bisa beda. Tanggungan keluarga berbeda, hasilnya bisa beda. Jadi perbedaan nominal itu wajar, bukan tanda ada yang dikurangi diam-diam. Yang perlu dijaga adalah hati. Jangan sampai perbandingan membuat kita kehilangan ketenangan karena ketenangan di masa pensiun jauh lebih mahal daripada angka apapun. Ada juga soal otentikasi atau pembaruan data berkala yang sering dianggap merepotkan. Padahal tujuan utamanya melindungi penerima manfaat. Sistem ingin memastikan penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data kependudukan sesuai. Kalau proses ini belum dilakukan, sistem bisa menahan dana sebagai langkah pengamanan. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan teknologi, minta bantuan anak atau cucu. Anggap ini seperti mengunci pintu rumah. Bukan karena kita curiga semua orang jahat, tapi karena kita ingin aman. Lalu pertanyaan lain, apakah rapel bisa dipotong? Secara prinsip rapel adalah hak, tetapi ada potongan yang sah sesuai aturan, misalnya pajak penghasilan sesuai ketentuan. Selain itu, jika ada cicilan pinjaman yang memang selama ini dibayar melalui pemotongan otomatis dari rekening pensiun, pemotongan itu bisa tetap berjalan karena itu perjanjian sebelumnya. Yang perlu diwaspadai adalah potongan yang tidak jelas. Kalau ada, segera klarifikasi lewat jalur resmi, bukan lewat orang yang menawarkan bantuan dengan bayaran. Bapak, Ibu yang saya hormati, ketika dana rapel benar-benar masuk, wajar kalau hati gembira. Tapi jangan sampai euforia membuat kita lupa arah. Rapel bukan uang jatuh dari langit, itu hak yang sempat tertunda. Maka perlakukan dengan bijak. Kalau Bapak, Ibu ingin menyusun prioritas, mulailah dari yang paling mendasar, kesehatan. Di usia pensiun, kesehatan adalah pondasi semua kebahagiaan. Kalau ada pemeriksaan yang tertunda, jadwalkan. Kalau ada obat rutin yang selama ini menekan, pastikan tersedia. Jangan menunggu sakit besar dulu baru bergerak. Setelah itu, lihat kebutuhan pokok dan perbaikan mendesak. Jika ada tagihan tertunda, selesaikan supaya beban pikiran ringan. Jika ada bagian rumah yang membahayakan seperti atap bocor atau listrik bermasalah, rapikan. Hal-hal seperti ini mungkin tidak terlihat mewah, tapi membuat hidup lebih aman dan nyaman. Lalu, sisihkan dana darurat.
Masa pensiun penuh kemungkinan tak terduga, terutama urusan kesehatan. Dana darurat bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membuat tidur lebih nyenyak. Yang harus paling dihindari adalah jebakan cepat kaya. Tawaran investasi dengan janji keuntungan besar tanpa risiko adalah tanda bahaya. Di usia pensiun, kemampuan menanggung risiko biasanya lebih rendah. Lebih baik aman dan tenang daripada mengejar angka lalu kehilangan semuanya. Kalau Bapak, Ibu pernah menerima tawaran seperti itu, jangan merasa malu. Banyak orang mengalaminya. Kuncinya adalah tidak terburu-buru, selalu cek legalitas, dan jangan pernah menyerahkan uang hanya karena janji manis. Ada juga satu tekanan yang jarang dibicarakan, tekanan sosial dan keluarga. Begitu orang tahu ada dana masuk, tiba-tiba ada banyak permintaan. Anak minta modal, cucu minta dibelikan sesuatu, saudara jauh mendadak rajin berkunjung. Di sini Bapak, Ibu perlu belajar satu kalimat yang sulit tapi menyelamatkan. Maaf, belum bisa. Menolak bukan berarti tidak sayang. Menolak bukan berarti pelit. Menolak kadang justru bentuk menjaga kesejahteraan diri sendiri agar tidak jatuh di masa tua. Kalau ingin membantu, bantu sesuai batas yang jelas. Kalau bentuknya pinjaman, minta rencana pengembalian yang masuk akal. Jangan hanya mengandalkan janji, karena di kemudian hari yang paling sering terluka justru hubungan keluarga. Bicarakan kondisi keuangan dengan keluarga inti secara terbuka. Sampaikan bahwa rapel ini hak tertunda, bukan sumber uang tanpa batas. Gunakan untuk menjamin ketahanan rumah tangga. Libatkan anak dalam perencanaan agar mereka paham bahwa keputusan keuangan bukan soal emosi sesaat, tapi soal keamanan jangka panjang. Ketenangan finansial bukan hanya angka di rekening, tetapi rasa aman bahwa Bapak, Ibu tetap punya pegangan jika besok ada kebutuhan mendadak. Pada akhirnya tujuan semua pembahasan ini adalah satu, ketenangan. Masa purna bakti seharusnya menjadi masa yang lebih ringan, lebih dekat dengan ibadah, lebih banyak waktu dengan orang tercinta, dan lebih sedikit beban pikiran. Jangan biarkan urusan administrasi dan spekulasi menggerogoti ketenangan itu. Hak Bapak, Ibu tidak hilang. Dalam banyak kasus, ia hanya tertunda karena proses. Yang perlu Bapak, Ibu lakukan adalah menjaga data, mengikuti prosedur yang memang diminta secara resmi, dan menjauh dari penipuan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak, Ibu memahami rapel itu sendiri dengan cara yang sederhana. Rapel pada dasarnya adalah selisih yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku, tetapi baru dibayarkan sekarang karena proses administrasi baru selesai. Ibaratnya seseorang bekerja sebulan penuh tetapi menerima gaji belum sesuai ketetapan baru, lalu ketika ketetapan baru itu akhirnya berjalan, selisih bulan-bulan sebelumnya dibayar sekaligus. Jadi rapel bukan bonus, ia adalah pengembalian hak yang tertahan. Dengan memahami ini, Bapak Ibu bisa melihat rapel bukan sebagai hadiah besar yang harus segera dihabiskan, tetapi sebagai bagian dari hak yang perlu dikelola seperti penghasilan. Di era digital, informasi menyebar cepat, tetapi sayangnya mitos juga menyebar sama cepatnya. Ada yang bilang rapel hanya untuk golongan tinggi, padahal prinsipnya semua yang berhak mendapat sesuai hitungan masing-masing. Ada yang bilang harus bayar administrasi, padahal itu jelas modus penipuan. Ada juga yang mengklaim proses bisa dipercepat kalau punya orang dalam, padahal sistem berjalan terkomputerisasi dan bertahap, bukan berdasarkan kedekatan. Bahkan ada yang percaya kalau pensiunan meninggal maka rapel hangus, padahal hak itu pada umumnya bisa diteruskan kepada ahli waris yang sah melalui prosedur yang berlaku. Mitos-mitos seperti ini kalau dibiarkan bisa membuat hati makin tidak tenang. Maka jadikan satu kebiasaan. Kalau ada kabar yang membuat deg-degan, tahan dulu, cek dulu, cari sumber resmi dulu. Lalu, mengapa menunggu membuat hati mudah gelisah? Karena saat kita menanti sesuatu yang penting, pikiran sering memproduksi skenario sendiri. Kita membayangkan yang terbaik, tapi juga diam-diam takut yang terburuk. Ini membuat tubuh ikut tegang, tidur tidak nyenyak, tekanan darah naik, emosi mudah tersulut. Padahal, seringkali masalahnya belum terjadi. Cara menghadapinya adalah kembali ke hal yang bisa kita kendalikan. Bapak, Ibu tidak bisa mengendalikan kecepatan birokrasi, tetapi bisa mengendalikan kesiapan data. Pastikan KTP, KK, buku tabungan, dan data yang dibutuhkan sesuai. Pastikan otentikasi berkala dilakukan jika memang diwajibkan. Setelah itu, lepaskan yang di luar kendali. Serahkan pada sistem dan pada Allah. Isi hari dengan aktivitas yang menenangkan. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengecek saldo berulang-ulang. Itu tidak mempercepat apapun, justru membuat hati makin tegang. Alihkan perhatian ke kegiatan yang membawa damai, mengaji, berkebun, beres-beres ringan, berjalan pagi, atau sekadar bermain dengan cucu, dan pilih lingkungan sosial yang sehat, hindari grup yang isinya hanya rumor, saling panas-panasan, dan menebar ketakutan, cari obrolan yang memberi semangat,
saling mendoakan, dan berbagi informasi yang jelas. Kalau Bapak, Ibu sudah menunggu dalam waktu yang terasa wajar tetapi dana belum juga masuk, ada langkah praktis yang bisa dilakukan tanpa panik. Pertama, tenangkan diri dulu. Panik membuat kita mudah tertipu dan mengambil keputusan salah. Kedua, cek data diri, terutama kesesuaian nama dan nomor di rekening dengan identitas. Kadang beda satu huruf bisa jadi penghambat. Ketiga, pastikan proses otentikasi berkala sudah dilakukan jika itu menjadi syarat. Keempat, gunakan jalur pengecekan resmi bila tersedia, misalnya aplikasi atau layanan yang memang dikelola oleh pihak terkait. Kelima, jika masih tidak jelas, datang langsung ke kantor layanan atau bank penyalur dengan membawa dokumen yang diperlukan. Tanyakan baik-baik, minta penjelasan status, jangan pernah memakai calo atau perantara yang meminta bayaran. Proses resmi pada prinsipnya bisa diurus sendiri melalui jalur yang benar. Bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin prosesnya terasa panjang, mungkin nominalnya tidak selalu seperti yang dibayangkan, tetapi yakinlah setiap proses ada jalannya dan setiap penantian ada ujungnya. Yang penting kita menjaga hati agar tidak mudah runtuh oleh rumor, menjaga data agar tidak tersandung kesalahan kecil, dan menjaga kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan. Semoga Allah memudahkan semua urusan Bapak dan Ibu, melancarkan proses penyaluran hak-hak yang memang menjadi bagian dari kesejahteraan masa purna bakti, serta memberikan kesehatan dan ketenangan dalam menjalani hari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mari kita doakan bersama semoga semua berjalan lancar, hak terpenuhi dengan baik dan kita semua dijaga dari hal-hal yang merugikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.